Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Joko Purwoko selaku Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Blabatu. Yang kami hormati Ibu Hajah Imro'atus Solehah Muhammad Lalu Alwi SH selaku Ketua Muslimat NU Kabupaten Gianyar. Alhamdulillah semangat beliau ini luar biasa. Mulai dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan-mudahan dan dijauhkan dari segala kesulitan. Dan nampaknya saya tahu bahwa beliau sekeluarga dalam keadaan sakit dan mungkin saya belum menjenguk ya Bu ya. Tapi saya kondisinya juga masih belum sehat benar Bu. Barangkali pada saat itu mungkin bahasa Jawa itu kesawanan apa itu ya. Kalau kena sawan ya, kalau kena sawan orang manten itu bagus, jadi suasana pengen rabi terus itu ya. Tapi karena sawannya itu pas saya mau silaturahmi ke Pak Mulyono, Pak Abdul Muhri Mulyono selaku Dewan Penasehat ya Mutasar, karena saya diberitahu bahwa beliau sakit, malamnya saya ke sana. Nampaknya setelah tidak ketemu dengan beliau, saya ada rasa kondisi itu ya, wah ini sakit. Saya langsung pulang, ternyata benar malamnya sakit gitu ya. Alhamdulillah di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini kita masih bisa bertemu, saya bisa hadir ya, walaupun mungkin kondisi kurang enak badan. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Wahyuni ya, Ibu Wahyuni. Kalau Ibu Wahyuni namanya sudah kenal baik selaku Ketua Fatayat NU Kabupaten Gianyar ya. Dan kemudian yang kami hormati Ibu Lobi ini, Bu Lobi ya Bu, Lobi. Ya saya soalnya kenalnya Bu Lobi gitu ya, kenal beliau. Kemudian selaku Muslimat Kecamatan Blabatu ya. Ya alhamdulillah Bu bisa hadir di tengah-tengah kita Bu. Kemudian mana Fatayat ini Fatayat PAC Blabatu. Bu siapa namanya? Hah? Oh Bu Yayu ya. Oh Mbak Yayu ya. Panggilannya Mbak ya. Bu aja. Mbak Yayu alhamdulillah ya hadir ya. Terus semangat konsolidasi bersama teman-teman di dalam jajaran NU ya, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Bangsernya, ada Pager Nusonya, tetap dalam satu koridor di bawah NU Pak Joko ya. Kalau kita bicara masalah NU di Kecamatan Blabatu Pak Joko ya. Kalau di tataran Kabupaten NU ya kami ya Bu ya. Jadi artinya segenap jajaran pengurus ya. Alhamdulillah Bu, tetap semangat dalam berkhidmat di NU, enggak usah pilih-pilih. Kemudian ini
MWC NU ini, MWC NU Kecamatan Blabato luar biasa ini, sudah punya sekretariat. Sering bincang-bincang dengan saya, ayo kuplukku ya bahasa ini, kuplukku golek dana, beli sekretariat itu. Padahal PCNU baru galang dana untuk beli sekretariat, saya dukung. Nah kemudian PCNU-nya belum ya belum terwujud, MBC-nya sudah terwujud, alhamdulillah. Oleh karena itu, sekretariat ini bukan hanya untuk seremonial, bukan hanya untuk sekedar kegiatan kumpul-kumpul struktural aja, tetapi amaliyahnya. Jadi supaya semua bisa mengalir Bu ya. Ya Yasin, ya Tahlilal, ya zikir, semuanya ya. Jadi jangan salah paham bahwa setelah sekretariat, setelah kita punya sekretariat hanya untuk kumpul-kumpul seremoni, bukan itu. Jadi semuanya yang ada, sehingga untuk pendidikan, untuk kemaslahatan umat. Kalau klinik, ada klinik untuk membantu masyarakat, itu Pak Joko ya. Jadi seperti itu, jangan dilihat dari sepotong-sepotong punya sekretariat hanya untuk sekedar kegiatan seremoni, misalkan pelantikan, bukan, tapi banyak mencangkupnya. Jadi supaya amaliyahnya kita jalan, kultur jalan, strukturnya bisa jalan. Bu Ayuni, tolong ini fatayatnya mulai dari ranting kemudian di tingkat MBC supaya tetap satu barisan. Saya salut sekali dengan Ibu tadi, wejangannya, kemudian pengarahnya, salut sekali. Tetap semangat Bu ya, tetap semangat. Jadi ibarat sebuah bangunan itu saling tompang menompang, pundasinya kuat, kemudian kerangkanya kuat, bahasanya jaringannya kuat, gentengnya tidak bocor gitu. Jadi NU itu seperti itu. Saya lanjutkan Bu ya. Kemudian ibu-ibu dan kemudian mbak-mbak ya yang saya cintai, saya banggakan. Marilah kita bersama-sama untuk manjatkan puji doa dan syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi dalam rangka pengukuhan ranting Fatayat NU Pring Kecamatan Blabato. Alhamdulillah. Sholawat dan salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sang pembawa risalah rahmatan lil alamin. Momentum minggu ini sekaligus untuk memperkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, sehingga kita tetap berada dalam satu barisan di Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Ibu Hajah Imro'atus Sholihah yang selalu senantiasa mendampingi Fatayat. Ya titip Bu ya, terus Bu dikawal Bu nggih. Jangan sampai istilahnya ada oleng atau kemudian kegerakan ke kanan ke kiri, itu tidak baik gitu ya. Artinya tetap dikawal. Alhamdulillah. Jadi momentum kehadiran saya kemari itu sebenarnya ingin memastikan bahwa apakah memang semua banom yang ada ini sudah dalam satu barisan di bawah NU atau belum. Tetapi alhamdulillah Bu ya, alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, tetap kita jaga, kita pelihara, bukan mulai hari ini, seterusnya sampai kapanpun juga.
Ya, ini kalau di Belah Batu sudah ada sekretariat, fungsikan, gunakan untuk pertemuan-pertemuan yang tadi saya sampaikan, Ibu ya. Muslimatnya diajak. Kalau misalkan pada saat ini di Belah Batu, kemudian yang lain diajak, Bu, untuk selalu bisa ketemu dan kemudian bisa mensosialisasikan bahwa MBC NU berserta Banomnya itu punya sekretariat. Alhamdulillah, itu cita-cita kami dalam kepengurusan 2020-2025, bagaimana MBCNU se-Kabupaten Gianyar ini benar-benar diberdayakan dan kemudian benar-benar mandiri, ya. Artinya benar-benar mandiri dalam arti bisa berdiri sendiri di kaki sendiri, itu ya. Jadi mari bersama-sama Pak Joko, NU-nya, Banomnya, semuanya ya yang sudah kompak ini terus tetap dipelihara, kemudian bagaimana nanti ke depan ya yang lain bisa meniru atau mencontoh ya MBC NU Kecamatan Belah Batu. Saya sangat bersyukur, itu tugas dan target saya ke depan itu seperti itu. Yang kedua, saya hadir di sini juga ingin memastikan, karena selama 1 bulan itu saya tidak ketemu sama Pak Joko itu ya. Itu kangen. Biasanya itu saya itu ditelepon suruh jagongan malam-malam sampai jam 2 malam itu. Bukan jam 12, Bu. Tapi alhamdulillah istri saya tidak pernah protes itu ya. Kemudian beliau punya punya bisnis kambing gitu. Malam-malam saya ditelepon, ya Pak kesini gitu. Katanya apa? Suruh nemanin kambing gitu. Oh ya, hadir itu. Jadi hubungan saya bukan hubungan formal, bukan persoalan masalah hubungan saya ya selaku ketua PCNU dengan MB, bukan, tetapi hubungan emosional. Nah, kalau hubungan ini kita tetap terjalin, ini ada beliau, saya nggak bohong ya Pak ya, ini ada beliau gitu ya. Saya ingin memastikan, tadi kan saya ingin memastikan apakah beliau keadaan kondisi sehat, alhamdulillah. Karena saya dengar beliau pisah ranjang gitu ya. Ya, beliau pisah ranjang. Waduh, saya bilang gitu. Sahabat baik saya pisah ranjang. Kalau saya kan pisah ranjang ya. Ini beliau pisah ranjang benar. Saya pastikan masih pisah ranjang, masih katanya. Aduh. Mudah-mudahan cepat cepat sembuh, selesai kumpul keluarga seperti Ibu Hajah ini kan. Alhamdulillah secara pelan-pelan pulih gitu ya. Nah, oleh karena itu hadir di sini pakai masker semuanya, ngikuti protokol Covid ya. Protokol Covid itu harus dijalankan ya. Kemudian cuci tangan dan sebagainya. Yang terakhir tentu doa. Jadi itu yang harus kita pastikan. Sudah sembuh Pak belum ya? Alhamdulillah masih pisah ranjang ya Pak ya. Masih pisah ranjang. Doakan Bu ya. Kasihan kalau terlalu lama nanti Bu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, hanya 3 aja. Saya ingin mensosialisasikan program daripada PCNU Kabupaten Gianyar. Program PCNU itu banyak, tetapi alhamdulillah punyaan Bu Hajah ini ya, muslimat setelah sabanya lebih banyak dari punyaan saya itu. Bagus sekali. Saya salut kepada beliau setelah saya baca. Idealisme keluarkan semua. Artinya begini, ada pengurus muslimat Nahdlatul Ulama tidak boleh merangkap jabatan atau di organisasi yang lain. NU kelihatannya tidak ada, tapi secara informal itu satu angkat, tetapi secara tertulis tidak ada, tapi punya Ibu ada. Itu bagusnya seperti itu.
Bagus. Nah oleh karena itu tadi yang telah dikukuhkan, siapa tadi yang telah dikukuhkan, tolong itu dibaca benar-benar sambil tidur ya. Lupa nanti kalau yang dibacakan oleh Bu Wahyuni ya, Bu Wahyuni itu dibaca sambil tidur. Nah, kontrak itu bahasanya kontrak ibu dengan apa namanya dengan Allah, kontrak dengan NU. Jadi itu kontrak, jadi ideologinya itu sudah nggak bisa nggak bisa dirubah-rubah lagi ya Bu ya. Itu Bu tolong sosialisasikan. Makanya ada di WA grup PCNU Kabupaten Gianyar. Kok yang dipuji-puji kok Muhammadiyah, tak pecat itu. Suspend, langsung saya keluarkan. Artinya kenapa? Saya tidak ingin bahwa setelah dididik mengikuti PKPNU, kemudian mereka masih memuji-muji organisasi yang lain, kemudian lupa dengan induk organisasinya. Saya suspend langsung itu. Jadi saya keluarkan. Pak alasannya tidak ada alasan sudah. Silakan sampai mau ke Muhammadiyah, silakan Parmusi, silakan ke mana? Ke LDNI silakan. Saya punya prinsip, jadi saya punya prinsip itu tidak bisa dirubah-rubah, ditawar-tawar bahasanya. Kalau sudah ke NU, NU ya, lahir batin karena pengabdian. Jadi kita bukan bahasanya yang besarkan NU, saya misalkan sombong itu. Kalau misalkan saya sombong itu, saya besar itu dari NU. Ya, enggak mungkin banyak orang kenal saya kalau saya tidak di NU, jujur ini. Jadi lahir batin. Jadi pengabdian kita itu lahir batin lillahi ta'ala karena Allah, maka dengan lillahi ta'ala ridho Allah maka pahalanya akan tetap tadi kan sudah disampaikan Ibu ya, bagus itu, benar itu. Ya. Apa yang disampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah terkait muslimat tadi bagus, luar biasa saya. Jadi sebenarnya tidak perlu saya ulang-ulang kembali mulai dari Pak Joko, kemudian Bu Wahyuni, kemudian Ibu Muslimat. Kalau NU sudah seperti ini, ya udah luar biasa. Tiap minggu kegiatan Fatayat Muslimat, MWCNU, ngetok pintu langitnya, insya Allah. Jadi negara kita ini dijauhkan dari segala musibah ya. Bagaimana mencapai negara yang baldatun thayyibatun warobul gobur gemah ripah lojinawi toto tentrem kertohorajo. Kalau misalkan kader-kader NU-nya itu sendiri tidak loyal kepada NU ya, maka semangat kita tetap dalam satu barisan Bu ya. Bu Wahyuni, kemudian Bu Yayu ya Bu ya, monggo Bu Yayu tetap rangkul rantingnya ya, rantingnya. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan ya, tadi yang telah dikukuhkan jangan lupa ya itu ya, kontraknya itu kontrak itu dengan Allah, dengan NU. Jadi mestinya tadi jangan Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, An-Nahdiyah. Karena sekarang banyak Bu ya, amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi terkait masalah An-Nahdiyah enggak. Jadi An-Nahdiyah. Jadi kalau misalkan kan ada Bu ya, Ahlussunnah wal Jamaah ala FPI ya, kan itu ya. Ahlussunnah wal Jamaah sekarang Muhammadiyah sudah Talib Yasin kok. Jadi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu udah. Hah? Oh nggih. Pakemnya itu ya. Jadi semangat girohnya ya. Jadi tidak kalau misalkan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah ala apa ini kan gitu. Wong sekarang PKS sudah niru-niru. Hah? Niru-niru ya Yasin ya Tahlil kalau mau pemilu gitu ya, mau pilpres gitu ya, udah ngikuti. Tapi kalau NU tetap sampai mati, sampai kapanpun tetap
Jadi itu yang membedakan dan kita tidak perlu diragukan terkait masalah aswaja an-nadiyah. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah sosialisasi kami tadi kan bahwa banyak ya program-program dari PCNU, tetapi program yang sangat mendesak ini bahwa PCNU Kabupaten Gianyar ya dalam hal ini ingin mewujudkan sekretariat bersama ya, bukan sekretariat PCNU murni, sekretariat bersama. Artinya saya dalam WA-nya, kemudian dalam di Facebook-nya itu untuk pembelian gedung gitu ya, gedung serbaguna untuk dipergunakan kegiatan 1 TPA kan gitu ya, seperti ini Pak. Jangan punya beli sekretariat mahal-mahal kemudian hanya digunakan untuk pertemuan 1 bulan sekali, jangan ya. Kemudian Lailatul Istima, pertemuan membahas tentang keorganisasian. Kemudian yang ketiga adalah pesantren ya, artinya pendidikan anak-anak itu ada kemuliaannya di situ. Maka PCNU ke depan ini masih membutuhkan anggaran yang cukup panjang, dan kemudian MBC juga membutuhkan anggaran cukup besar. Dibilang sedikit kalau uangnya banyak ya Pak ya, tetapi dibilang banyak ya. Kalau misalkan kita bersama-sama bergotong royong, maka insya Allah semua itu ringan. Sakitnya MBCNU juga sakitnya PC Bu Wahyuni tadi kan sudah nyampaikan kan ya. Jadi maka tugas kami bukan hanya di PC, tetapi tugas kami ada di MBC. Tego larane ora tego patine gitu ya Bu ya. Maka dengan semangat kebersamaan maka MBC, NU, PCNU kita gotong bersama. Nah oleh karena itu saya ingin mensosialisasikan yang pertama terkait gerakan koin ya 1 juta umat. Gerakan koin 1 juta umat itu kaleng itu ya. Nah oleh karena itu bukan hanya sekedar setelah isi, tapi disosialisasikan ke masing-masing, mulai dari PC, MBC, kemudian di rantingnya itu sosialisasi gerakan koin 1 juta umat. Jumlahnya berapa? 500 rupiah, 1.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun saya ingin sedekah untuk keluarga saya 1.000 rupiah. Nah gitu ya. Nggak usah 100, 500 nggak apa-apa kalau ada. Tetapi 1.000 rupiah, 500 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun saya ingin sedekah untuk suami saya biar tambah sayang. Nah, Bu ya. Ada yang suaminya nggak sayang ini? Ada? Nggak ada ya? Sayang semua ya. Dilihat dari wajahnya ini kelihatannya sayang semua ya. Jadi biar tambah sayang gitu ya. Mas diisi Mas, berapa? 1.000 rupiah kalau ada ya. Jadi itu manfaatnya. Jadi sedekah itu bukan hanya persoalan masalah ribu. Senyum juga sedekah. Tapi kalau kalengnya dikasih senyum terus kan, jadi kalau kalengnya dikasih senyum terus kan nggak ada isinya nanti. 1.000, 2.000 ya Bu ya. Yang kedua itu gerakan koin 1 juta umat ya. Kemudian yang kedua, maksud saya itu disosialisasikan. Ayo bareng-bareng. Ini Pak Jogo yang sering mensosialisasikan, ini Pak Jogo. Kemudian yang kedua, gerakan infak 20.000. Gerakan infak 20.000. Bahasanya sertifikat infak
20.000. Nah, oleh karena itu kalau misalkan sekarang mari kita mulai, ini saya minta juga disosialisasikan ke tingkat bawah. Nah, kalau Pak Jogo saya titipi masih di laci terus, maka saya akan memulai menggerakkan mulai sekarang. Kalau enggak kapan lagi lunas 400 juta loh, Bu. Ya. Apa namanya, bisnis kambing kan pas lebaran. Kalau pas musim liburan masa bisnis kambing kan itu. Ya saya tiap malam juga nggak mau kalau misalkan. Tapi kalau misalkan pas lebaran Pak Kisno datang ke sini ya. Oh iya Pak, insya Allah saya datang itu. Katanya ada pisang gorengnya, enggak taunya bukan pisang goreng sukun, Bu. Ya, ini ya biasa kalau sama beliau itu. Jadi saya ditelepon, Pak saya datang ke sana. Ya, wong namanya kambing ya, walaupun campur kopi ya tetap bau kambingnya masih ada. Tapi terakhir saya dikirimin berkatnya itu ya, bukan hanya nungguin tapi kasih berkatnya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu yang terakhir ini harus dimulai ya Bu ya. Infak 20.000 rupiah. Pak, bagaimana kalau misalkan tidak punya 20.000 rupiah? 10.000. Pak, bagaimana kalau misalkan tidak punya 10.000? 5.000. Ya, harus kita mulai. Karena kalau tidak kita mulai terus akan. Nah, lalu pertanyaan bagaimana kalau tidak ada? Nanti tak kasih. Bagi-bagi sama saya. Kan gitu. Maksudnya bagi-bagi sama saya. Ini namanya siapa? Saya nggak punya uang, tak kasih. Masukkan. Jadi semangatnya itu biar semangat kebersamaan, semangat dimulai hari ini. Kalau nunggu Pak Joko nanti lama, ya nunggu lama. Jadi ini PC dulu karena PC yang ngomong. Tadi Pak Joko nggak ngomong kok ya. Jadi nanti setelah itu MBC NU Mbah Batuh. Ya Pak ya. Paham maksud saya Pak? Catat nanti sampai. Kemudian yang terakhir karena sudah siang jam 12 ya, ini jam 12 siang, maka dari saya barangkali ada kekeliruan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah,